Selamat berjumpa kembali anak-anak sekalian. Kita bertemu kembali dalam kesempatan hari ini. Apa kabar anak-anak? Semoga kabar baik ya. Semoga anak-anak senantiasa dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan sehat serta siap untuk mengikuti pembelajaran pada kesempatan hari ini. Anak-anak sekalian, kita akan belajar pada tema 8, yaitu daerah tempat tinggalku. Pada subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku, pada muatan pelajaran Seni Budaya dan Prakarya atau SPDP. Anak-anak sekalian, materi belajar kita pada kesempatan hari ini adalah 1. Benda 3 dimensi, 2. Karya seni 3 dimensi, ketiga, sketsa karya 3 dimensi, dan seterusnya hingga yang ketujuh, berupa latihan soal seperti yang terlihat pada layar monitor anak-anak sekalian. Anak-anak sekalian, apakah yang dimaksud dengan benda 3 dimensi? Benda 3 dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki unsur panjang, lebar, tinggi, serta memiliki volume. Contoh benda 3 dimensi adalah meja, botol, guci, vas bunga, meja, lemari, dan sebagainya. Sementara yang dimaksud dengan benda 2 dimensi adalah bentuk benda yang memiliki unsur panjang dan lebar. Contoh benda 2 dimensi antara lain lukisan, poster, pas foto, kertas, kain, dan sebagainya. Ini adalah ilustrasi contoh benda 3 dimensi. Yang pertama guci, ada meja, dan ini adalah ilustrasi contoh benda 2 dimensi berupa kertas dan lukisan. Anak-anak sekalian, berikutnya adalah penjelasan mengenai karya seni 3 dimensi. Karya seni 3 dimensi adalah karya seni yang memiliki unsur panjang, lebar, tinggi, dan mempunyai volume. Ciri karya seni 3 dimensi antara lain, yang pertama dapat dilihat dari segala arah, dari depan, dari samping kanan kiri, dari atas bawah, bisa dilakukan. Yang kedua, memiliki ruang. Contoh karya seni 3 dimensi yaitu patung atau disebut juga arca, guci, pot, vas bunga, dan sebagainya. Ilustrasi pada gambar ini adalah contoh dari karya seni 3 dimensi. Karya seni 3 dimensi berikutnya, yaitu berdasarkan jenis bendanya, karya seni 3 dimensi ada 3, yaitu benda kubistis, benda silindris, dan benda bebas. Yang dimaksud dengan karya seni 3 dimensi berupa benda kubistis yaitu benda yang menyerupai balok atau kubus. Contohnya kotak pensil, meja, lemari, dan sebagainya. Sementara yang dimaksud dengan karya seni 3 dimensi berupa benda silindris yaitu benda yang menyerupai silinder atau tabung. Contohnya adalah botol, pensil, gelas, dan sebagainya. Sementara karya seni 3 dimensi berupa benda bebas yaitu benda yang tidak beraturan. Contohnya adalah buah, batu, dan pepohonan. Perhatikan ilustrasi gambar berikut. Ada rak atau lemari, kotak pensil, gelas, kemudian ada botol minum, batuan, dan bentuk pepohonan yang tidak beraturan. Anak-anak sekalian, mari kita lihat pembahasan sketsa karya seni 3 dimensi. Yang dimaksud dengan sketsa adalah karya seni 2 dimensi hasil rekaman setelah melihat suatu subjek atau benda. Sketsa merupakan latihan menggambar kerangka dasar. Sketsa merupakan rancangan kasar dari karya seni yang tuntas. Dan berikut adalah contoh sketsa 2 dimensi. Berupa gambar, tetapi kalau diwujudkan bisa menjadi benda 3 dimensi. Ilustrasi ini adalah contoh sketsa rumah, sketsa kapal layar, sketsa hewan yaitu singa, dan sketsa bunga. Anak-anak sekalian, apakah media yang dipakai untuk menggambar 3 dimensi?
Media untuk menggambar 3 dimensi dibagi menjadi 2, yaitu media kering, contohnya pensil, pensil warna, krayon, spidol, atau drawing pen. Yang kedua, media basah. Contohnya adalah cat air, cat minyak, tinta bak, dan cat poster. Anak-anak sekalian, ini ilustrasi contoh pensil, pensil warna, spidol, dan drawing pen. Serta yang di bawah ini adalah contoh media basah yang dipergunakan untuk menggambar 3 dimensi. Anak-anak sekalian, bagaimanakah teknik menggambar 3 dimensi? Langkah-langkah menggambar 3 dimensi yaitu yang pertama menyiapkan alat dan bahan untuk menggambar, kedua membuat sketsa gambar, ketiga memperjelas gambar sketsa, dan yang keempat menyelesaikan gambar sketsa dengan garis yang lebih tebal. Ilustrasi gambar yang pertama adalah alat dan bahan, yang kedua membuat sketsa kendi, kemudian mempertebal sketsa kendi, kemudian menghapus garis yang tidak perlu, jadilah gambar sketsa 3 dimensi berupa kendi. Anak-anak sekalian, bagaimana cara membuat rancangan 3 dimensi? Perhatikan langkah-langkah berikut. Langkah-langkah merancang karya 3 dimensi. Yang pertama, siapkan alat dan bahan, membuat bentuk bagian-bagian dari yang ingin kita buat. Hasil jadi bagian rancangan, menyatukan bagian-bagian, dan karya 3 dimensi sudah selesai dibuat. Perhatikan ilustrasi berikut. Yang pertama, bahannya berupa plastisin. Yang kedua, membuat bagian-bagian dari subjek yang sesuai dengan keinginan kita atau yang kita lihat dari benda aslinya. Kemudian menyatukan bagian-bagian tadi dan merangkai menjadi satu subjek yang kita ingin buat. Dirangkai dan karya rancangan 3 dimensi sudah selesai. Anak-anak sekalian, berikut adalah latihan soal. Tolong anak-anak kerjakan dengan baik. Semoga anak-anak bisa mengerjakan dengan sempurna. Pertanda anak-anak memahami materi ini dengan baik. Sekian, terima kasih sudah menonton sampai habis, dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.